THR udah cair belum? Kalau udah cair kira-kira masih ada nggak? Nah biasanya kan kalau setiap tahun apalagi masa-masa Ramadan yang ditunggu itu adalah tunjangan hari raya. Tapi pernah nggak sih kepikiran atau bertanya di hati gitu ya, THR itu sebenarnya apa? Dan sebenarnya ditujukan buat siapa? Apakah buat keluarga, buat orang tercinta, atau buat diri sendiri nih? Karena ngerasa kita itu udah capek bekerja selama bertahun-tahun gitu ya, atau selama setahun penuh kita mengabdi gitu di kantor, bekerja, dan kemudian mendapat tunjangan hari raya, rasanya kan pasti seneng banget. Nah aku juga sebenarnya bertanya-tanya nih, antara THR yang kita terima dengan self reward. Kalau kalian bertanya seperti aku sama bertanya juga, kira-kira THR dengan self reward ya, THR versus self reward itu seperti apa? Langsung aja aku juga pengen nanya sebenarnya sama yang ahlinya. Ahlinya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kembali lagi di podcast After Iftar ya. Karena selama Ramadan ini ya alhamdulillah kita 2 episode kemarin udah tayang, dan terima kasih juga buat Ustaz udah hadir lagi di episode ketiga hari ini. Seneng gak sih Ustaz? Jangan tegang lagi sama saya. Seneng banget karena mau dapet THR. Oh, iya. Jangan ngomong gitu, saya juga pengen. Tapi kalau balik lagi ke pertanyaan pertama tadi ya, di awal tadi saya bilang barangkali di sana ada jawabnya, bener gak sih? Ada jawabnya. Iya. Kalau kita ngomongin THR tunjangan hari raya, biasanya itu emang selalu dinantikan sama teman-teman yang emang bekerja di corporate ataupun bekerja yang mendapatkan bulanan setiap bulannya, dan kemudian di momen Ramadan itu di akhir bulannya selalu dapat tunjangan hari raya, karena tadilah ya untuk bisa mendapatkan kebahagiaan bersama keluarga, berbagi gitu kan. Nah cuman kadang-kadang yang jadi pertanyaan tuh emang THR itu apa sih, dan sebenarnya buat siapa gitu? Apakah emang buat saya gitu ya, atau memang saya ngasih buat keluarga gitu ya? Dan pengen tahu juga pandangan tentang THR itu di Islam itu seperti apa? Wah luar biasa, THR aja ditanyain ke Islam ya. Iya dong. Soalnya kemarin kita ngobrol zakat Pak. Jadi klik ya sama itu. Iya. Oke, kalau menurut saya THR itu kan kalimatnya di tunjangan hari raya. Jadi tunjangan yang harus menunjang harusnya di hari raya, itu dananya atau rezekinya itu besarannya ya. Buat hari raya sebenarnya. Yang pertama apa sikap dari kita? Yang pertama syukuri dulu ya. Pertama nggak semuanya orang dapat THR tuh. Iya betul juga sih. Yang dapat THR gimana nih pakainya? Berarti harus menunjang untuk hari raya, dan memang kebutuhan sebelumnya bisa jadi nih kebutuhan sebelumnya nggak terpenuhi, dapatnya di hari raya kan gitu. Terus selanjutnya boleh berbagi karena di hari raya adalah waktunya berbagi, terkhusus bagi anak yatim kan ya. Oh, iya, jangan biarkan mereka nangis dalam keadaan umat Islam bergembira kan gitu. Mungkin begitu yang harus ditanamkan ya. Harus tanamkan. Betul. Jadi tetap ya kebutuhan tetap, tapi kalau misalnya memang ada lebihnya kita bisa berbagi. Betul. Tapi kalau pas-pasan gimana Ustaz? Nah pas-pasan sama kayak yang tadi nggak dapet iya, gitu. Kalau pas-pasan pakai aja sesuai dengan kebutuhan tadi dengan di bulan atau di hari raya kan gitu sebetulnya. Ya kalau memang untuk kebutuhannya tadi kebutuhan pas banget, bukan hanya untuk di hari raya, buat kebutuhan sebelum-sebelumnya kan gitu, itu biasa dilakukan. Kalau saya tanya itu THR buat siapa? Jadi bukan cuma buat saya aja ya? Betul, bukan buat kita, tapi untuk yang lain juga. Untuk yang lain juga. Ya berarti kalau gitu saya minta dong Pak. Bisa nggak kayak gitu? Bisa ya Pak Sada? Alhamdulillah. Berarti yang kalian pernah minta nih Ustaz. Tapi kalau tadi aku bilang juga THR versus self reward gitu, karena ngerasa bahwa kita bekerja selama setahun terus kemudian dapat tunjangan hari raya di Ramadan gitu kan, di untuk di Idul Fitri gitu kan, untuk berbagi dengan tadi keluarga gitu. Boleh nggak uang yang tadi saya dapat itu saya nggak kasih siapa-siapa deh gitu. Buat sendiri aja deh gitu. Saya ada kepengennya, saya pengen beli sesuatu lah gitu, atau beli barang yang saya udah pengenin. Boleh nggak saya nggak akan ngasih gitu ke siapa-siapa, dan saya mau uang itu saya pakai untuk self reward saya gitu.
Itu gimana Ustaz? Wah luar biasa. Itu boleh. Boleh ya? Boleh. Islam itu seimbang. Kalau ada kebutuhan tadi ya catatan. Yang penting kebutuhannya. Buat kebutuhan. Kebutuhan. Nah, gitu. Contoh, menurut orang lain ada yang bilang beli handphone iPhone tadi ya, itu mewah. Iya. Tapi bagi orang memang kerjaannya harus pakai iPhone, misalkan gitu. Contohnya konten kreator salah satunya, itu mungkin jadi suatu kewajiban. Oke, sebagai seorang konten kreator boleh. Untuk memenuhi kebutuhannya tadi. Karena dia bekerja ya. Kalau memang cuman Buat gaya-gayaan. gaya-gayaan, HP yang ada juga masih bisa dipakai, kenapa enggak? Bisa self reward itu boleh kalau itu untuk kebutuhan dan itu adalah ya hal yang dibutuhkan, bukan hal yang diinginkan atau untuk kepuasan. Ya saya misalnya mau koleksi deh Pak, koleksi iPhone gitu. Buat jualan. Ya buat jualan gitu kan. Boleh. Boleh ya. Boleh kalau jadi buat modal jualan. nanti. Iya betul. Jadi uang THR jadi modal ya. Betul. Boleh kalau kayak gitu. Boleh. Tapi kalau saya mau nambah lagi handphone saya misalnya gitu, tapi butuh hanya gitu. untuk gaya-gayaan gitu. Oh saya punya iPhone 17 nih gitu. Jangan. Oh jangan ya. Jadi ria ya Pak ya. Iya betul. Boros juga. Boros juga ya. Nanti nyesel kenapa? Karena memang semua harta itu akan minta pertanggungjawaban. Tapi kan gini ya Pak Ustaz, kalau kita tadi ngomongin soal tadi ada harta gitu ya, atau barang yang mau kita beli. Kadang-kadang suka gini kita. Oke, mungkin memang pertama ngelihat barang itu tiba-tiba ada yang diskon nih Pak gitu ya. Pas banget kan biasanya akhir tahun diskon, biasanya betul, gitu ya. Misalnya akhir tahun gitu, terus kemudian dapat diskon, mumpung ada diskonnya aku beli deh gitu. Nah, karena someday suatu hari nanti aku kalau misalnya udah bosan aku mau jual atau aku butuh uang nanti bisa aku jual lagi gitu. Kalau gitu gimana? Boleh. Boleh ya? Boleh, karena itu menjadi modal tadi yang kita simpen dulu buat nanti kita jual. Kalau kebutuhan itu tadi buat jualan itu boleh aja. Buat jualan. Oh niat lagi berarti ya? Niat dari niat. Jadi juga. aku buat investasi nih istilahnya. Benar, gitu. Boleh. Aku investasi beli satu lagi barang gitu ya. Bukan hanya cuma sekedar koleksi aja gitu. Benar. Oh ini jangan sampai hanya sebagai koleksi. Udah beli disimpan kan gitu. Nggak dipakai. Nggak dipakai, ngapain kan gitu. Itu jadi boros dan itu bahaya tuh buat umat Islam. Nggak boleh ya. Iya, boleh. Tapi aku jadi ingat ya, aku pernah dengar cerita, aku pernah baca juga gitu ya. Jadi kalau Rasulullah itu katanya bahkan dia itu di rumahnya tuh nggak punya apa-apa loh Ustaz gitu ya. Aku juga kayak wow, masa sih gitu ya. Maksudnya kita di zaman sekarang tuh kayaknya nggak mungkin gitu loh Ustaz. Iya. Kita tuh di rumah minimal di kulkasnya ada lah gitu ya, frozen ya barangkali ya. Entah sosis, entah apa gitu ya kan. Ini tuh aku pernah baca. Jadi Rasulullah itu setiap harinya itu katanya boleh dibilang hampir tidak ada makanan yang tersisa di rumah gitu. Kenapa? Karena ternyata kalau misalnya pagi itu ada makanan gitu ya, terus kemudian ada tetangga yang lapar itu mereka langsung datang ke rumah dan sama Rasulullah itu dikasih gitu. Nah aku tuh kayak oh gitu ya, apakah kita harus kayak gitu juga Ustaz? Iya luar biasa. Jadi itu pernah dilakukan ya tadi betul. Rasulullah pernah didatengin oleh Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah kayak gini-gini amat di rumah kan gitu, nggak ada apa-apa, ya? Cuman ada tempat minum, tempat rumahnya juga sederhana. Kata Rasul, saya itu Rasul, saya itu contoh bagi umat kamu. Saya itu bukan raja Romawi yang boleh bermewah-mewahan, tapi saya adalah contoh. Jadi yang dibawa oleh Rasul adalah nilai juhud. Bagaimana di Islam itu mengajarkan kejuhudan. Jadi kalau Rasul bermewah-mewahan, umatnya pasti lebih daripada itu. Dan itu tidak disenangi oleh Allah. Rasulullah aja yang dengan sederhana seperti itu aja, kita aja masih suka mewah-mewahan ya Pak ya? Iya, betul. Gimana kalau Rasulullah dengan kehidupan yang mewah ya gitu ya? Masya Allah. Jadi berarti bagaimana misalnya kalau kita mau implementasi seperti itu? Implementasinya apakah memang harus seperti itu dengan maksudnya arti dari Rasulullah dengan yang sederhananya itu seperti apa kita? Oke, itu kan contoh ya, suri tauladan. Kalau kita bisa mengikuti hebat. Terus yang paling penting yang tadi, jadi bukan nggak ada makanannya, tapi berbaginya.
Oke. Kalau memang Yang bisa diajarin itu berbaginya. berbaginya betul. Jadi bukan nggak boleh. Saya yakin Rasul pasti nyimpen barang, nyimpen makanan, tapi dia nggak ngendap karena udah dibagiin ke yang lain Oke. pastinya. Berarti cukup buat dianya aja gitu ya. Mungkin kalaupun misalnya berlebih, lebihnya itu dikasih ke tetangganya gitu ya. Betul. Seringkali Rasul katanya satu kisah pernah ditanyain, nanya ke istrinya, wah istriku ada kan makanan? Nggak ada, cuma ada roti. Tadi pun udah dikasih ke orang lain. Kata Rasul, ya nggak apa-apa, gitu doang. Udah Rasul nggak. Kayaknya kalau kita kayak gitu. Masya Allah. Berat itu ya, luar biasa. Lu harus setiap hari puasa. Jadi Ya kalau nggak ada berarti kita puasa di hari Wah, ini. ya udah puasa aja deh kan gitu kalau Rasul gitu ya. Iya. Tapi dari situ kita artinya belajar untuk berbagi tadi ya. Karena ya tadi lah ya. Balik lagi nih kalau misalnya kita ngomongin tadi soal self reward kemudian dapat THR tadi, itu artinya juga sebenarnya kita untuk berbagi juga gitu ya. Jangan sampai nanti kita udah beli barang nih. Katanya sih ngomonginnya self reward nih gitu kan. Iya. Nggak taunya pas udah dibeli nggak kepake gitu. Bahaya ya maksudnya. Bahaya banget itu. Jadi jangan sampai kayak gitu juga tiba-tiba kita beli suatu barang yang kemudian nggak kita pakai atau nggak dibutuhkan tadi ya. Betul. Tapi kalau cuma sekedar keinginan aja terus kita penuhi, it's okay. Rasul ngasih taunya ke kita supaya kita zuhud pertama. Bukan untuk memenuhi keinginan, tapi kebutuhan. Yang selanjutnya Rasul bukan pelit. Justru Rasul berbagi dengan apa yang ada. Boleh tuh kalau ada yang beli banyak buat diri kita. Tapi tadi catatan nggak boleh hanya untuk memenuhi kepuasan diri saja. Tidak boleh hanya memenuhi kepuasan diri saja. Betul. Wah, jadi catatan juga ya buat kita ya. Iya. Gak boleh cuma sekedar hanya keinginan aja yang harus dipenuhi, tapi diutamakan adalah Kebutuhan. Kira-kira kebutuhannya udah penuh belum gitu ya? Iya. Kalau misalnya belum gimana Ustaz? Ya itu dicari harus dipenuhi Harus kan dipenuhi ya, gitu. cari dulu ya Diupayakan. berarti Iya, ya. betul. Oke. Tapi kan ada juga nggak semua orang tadi kalau dibilang Ustaz, tidak semua orang itu bisa mendapatkan atau merasakan yang namanya THR. Betul. Gitu ya. Yang keadaan kondisinya lagi tidak baik-baik saja pun sebenarnya juga banyak gitu ya. Nah, mereka yang tidak mendapatkan THR, bagaimana kita bisa merasakan itu gitu loh. Di saat kita itu bisa dapat THR, bahkan THR yang udah kita punya aja tiba-tiba habis aja gitu, nggak ada bekasnya gitu, Nggak ada berkah gitu. Ya. Iya, jadi Nggak tersisa ya. nggak tersisa gitu. Kemana? Gitu. THR saya kemana gitu ya? Jadi bagaimana buat saya nih, ini mungkin jadi pelajaran juga buat saya dan teman-teman juga yang nonton. Bagaimana ketika kita punya uang itu gitu ya, bisa kita simpan gitu ya, atau mungkin jadi investasi, dan bagaimana Islam mengaturnya lah gitu ya, mengatur kalau misalnya kita punya uang itu, punya THR itu supaya tidak habis gitu aja gitu loh. Karena tadi ya kan nggak semua orang bisa mendapatkan THR tadi. Betul. Gitu. Oke. Kalau kita kan lihat dari Rasulullah SAW. Rasul mau berbagi tuh. Bukan, bahkan Islam mengajarkan di Ramadan ini kita berlapar-lapar. Jadi kalau mau self reward tadi, pikirin di umat di sebelah kita. Bahkan ada keterangan haram kita masuk surga. Sedangkan tetangga kita kelaparan, betul. Haram kita masuk surga kalau kita tidur karena kekenyangan. Sedangkan tetangga kita, saudara kita di luar sana dia tidak bisa tidur karena kelaparan. Itu adalah ajaran Islam. Bagaimana kita harus mau nyiapin apa yang kita punya itu bermanfaat nanti, bukan hanya di dunia kebahagiaannya, tapi nanti kebahagiaan buat di akhirat juga. Bukan untuk kita tapi bagi yang lain gitu. Oke. Jadi walaupun kita, jadi jangan sampai dihabisin ya. Iya, dijaga betul, dong ya. Dijaga dijaga buat nanti. Mungkin kan kita nggak tahu ya, hari ini kita dapat, besok Belum tentu. ada musibah apa yang kita butuh rezeki yang tadi yang. Berarti kalau gitu dari THR tadi boleh dong ya saya investasiin. Boleh gitu. Barangkali Ustaz mau investasi Buat THR judulnya tapi investasi. Buat investasi ya. Barangkali buat teman-teman di rumah ada pesan nggak Ustaz kira-kira mau bagaimana teman-teman di rumah Gen Z nih kan biasanya kalau misalnya udah pegang uang tuh apalagi mereka tuh lebih seneng
kita tuh lebih senang apa ya? Lebih senang sekarang tuh lebih senang experience, membeli pengalaman gitu. Dibandingin misalnya kayak beli barang gitu atau beli rumah misalnya gitu atau beli apa gitu. Mereka lebih senang ya udah jalan-jalan gitu. Nah, jadi mungkin pesannya buat teman-teman di sana. Buat kawan-kawan kita semua ya, sahabat-sahabat sekalian. Ini harta yang kita yang diberikan oleh Allah adalah titipan. Harus dijaga, harus dipakai sesuai dengan semestinya. Nanti mereka harta itu akan meminta pertanggungjawaban dari mana, buat apa, mau kemana nantinya. Dan itu harus diperhatikan baik-baik. Kalau emang itu tadi sesuai dengan harapan Allah, Rasul, boleh itu dilakukan. Jadi baik, jagalah hartanya, pergunakanlah hartanya sesuai dengan apa yang dibutuhkan tadi. Waduh, siapa lagi tuh? Saya akan jagain Pak Ustaz. Pak Ustaz banyak hartanya, saya mau. Dijaga. Terima kasih buat Ustaz Rudi. Terima sama-sama. Sampai ketemu nanti di episode berikutnya. Untuk obrolan hari ini memang lagi nyari THR-nya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.